Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama saya Lucky di channel 189 cm Review, channel yang mengulas segala suatu hal dari sisi ergonomi orang dengan tinggi badan ekstra. Di video kali ini cukup spesial ya, karena kita mengambil shoot gambar di, bisa dibilang, pedesaan di Kabupaten Pati tepatnya. Di video kali ini saya ingin membahas sebuah motor yang posisinya masih tidak tergoyahkan di Indonesia. Motor apakah itu? Inilah motornya, yaitu Yamaha NMAX generasi pertama facelift terakhir. Sehubungan saya mendapatkan kesempatan untuk menguji Yamaha NMAX ini, jadi video ini merupakan review. Bagaimanakah kesimpulannya Yamaha NMAX generasi pertama untuk orang dengan tinggi badan ekstra seperti saya? Simak video sampai selesai ya. Yamaha NMAX pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 dengan rem ABS. Namun baru mendominasi pasar sepeda motor ketika versi non-ABS muncul beberapa bulan kemudian. Meskipun Yamaha NMAX ini bukanlah skutik maxi yang pertama di Indonesia, namun Yamaha NMAX memiliki kelebihan dibandingkan maxi skutik lainnya. Kelebihan yang pertama adalah desainnya. Skutik maxi biasanya memiliki desain yang mencolok dengan bagian depan yang didominasi oleh lampu depan. Sedangkan Yamaha NMAX ini bisa dibilang memiliki desain bagian depan yang sederhana, namun terasa mengalir dan tidak berlebihan. Dari sisi dimensinya pun Yamaha NMAX ini tidak sebesar skutik maxi yang berasal dari Taiwan, sehingga tetap praktis untuk digunakan sehari-hari. Beralih ke performa, Yamaha NMAX ini sangat revolusioner dengan menawarkan mesin berkapasitas 155 cc dengan teknologi VVA yang cukup umum digunakan pada mobil. Namun untuk sepeda motor, baru pertama kali diperkenalkan dan digunakan, mesin ini mampu menghasilkan tenaga 14,8 PS dan torsi 14,4 Nm. Tenaga sebesar ini disalurkan ke roda belakang yang memiliki diameter 13 inci dengan ukuran ban 130/70, ban depan memiliki diameter 13 inci dengan ukuran 110/70, sehingga Yamaha NMAX ini terlihat sporty dengan dimensi yang besar dan ban yang lebar. Kedua roda ini dilengkapi dengan rem cakram yang pada versi ABS sudah menerapkan rem ABS dual channel. Untuk kunci kontaknya, Yamaha NMAX generasi pertama masih menggunakan anak kunci biasa dengan magnetic shutter yang diposisikan di tengah. Di sebelah kiri terdapat tempat penyimpanan terbuka yang cukup dalam. Untuk botol air mineral 600 cc sih masih muat. Untuk akomodasi, Yamaha NMAX memiliki kapasitas tangki bahan bakar 6,6 liter dan ruang penyimpanan di bawah jok sebesar kurang lebih 23 liter yang bisa muat helm full face. Namun syaratnya helm full face itu harus diletakkan terbalik dikarenakan kontur joknya. Sudut bukaan jok Yamaha NMAX cukup lebar meskipun tidak sampai tegak lurus 90 derajat. Untuk speedometer Yamaha NMAX generasi pertama facelift terakhir ini sudah mengadopsi negatif display dengan ukuran mengotak. Terdapat tombol reset dan select, tombol select untuk berpindah menu dari odometer, trip 1, trip 2, oil trip, V-belt trip, konsumsi bensin langsung, dan rata-rata konsumsi bensin. Untuk tombol di sedang kanannya hanya terdapat tombol starter. Sedangkan untuk tombol di sedang kiri terdapat tombol klakson, tombol sen, lampu jarak dekat dan jarak jauh. Lampu utama menggunakan LED dengan lampu senja di sudut atas kanan dan kiri. Lampu sen masih menggunakan bohlam dan terpisah di bawah. Lampu belakang sudah LED, namun untuk lampu senja dan lampu sen masih bohlam. Sebagai skutik maxi, Yamaha NMAX dilengkapi windshield, namun windshieldnya ini hanya setinggi stang sehingga tidak bisa menghalau angin ke badan pengendara. Namun tentunya pertanyaan terpenting adalah, apakah ergonomi Yamaha NMAX ini cocok untuk orang dengan tinggi badan ekstra? Saatnya mencoba dan buktikan. Hal yang pertama saya lihat adalah bungkus jok Yamaha NMAX generasi pertama facelift yang sudah bertekstur kasar untuk bagian pengemudi dan terdapat jahitan yang memisahkan bagian pengemudi dan penumpang. Terkesan mewah, busanya pun empuk. Ketika saya duduk di bagian pengemudi, joknya ini rendah dengan kontur menyempit di ujung jok, sehingga sangat mudah untuk berpijak ke tanah dengan sempurna. Saat saya mengambil posisi berkendara, sudut kaki saya sangat ideal dengan jarak lutut ke stang cukup jauh dan sangat ideal. Kemudian ketika saya memindahkan posisi pijakan ke posisi selonjoran, meskipun kaki saya tidak cukup untuk selonjoran, namun sudut dan tinggi pijakan cukup pas sehingga tetap nyaman. Beralih ke bagian penumpang, dikarenakan posisi duduk yang lebih tinggi dari bagian pengemudi, sehingga agak sedikit susah naik. Ketika sudah duduk, yang saya rasakan sudut kaki saya juga sangat ideal, sehingga akan nyaman untuk perjalanan jauh. Namun memang ruang gerak penumpang terbatas, meskipun tidak bisa dibilang sempit, dan akan cukup dekat ke pengemudi.
Baiklah, sekarang saatnya merasakan performa dan kenyamanan ketika berkendara. Saat saya mulai berakselerasi dari kondisi diam, terasa tarikan agresif. Motor sampai spin karena tanah yang basah dan berumput. Saya melakukan tes berkendara ini sekitar 1 jam penuh di jalur yang cukup sepi, dengan kontur jalan bervariasi, dari jalan rusak sampai jalan mulus. Untuk putaran mesin, Yamaha NMAX ini sedikit terasa ya, terutama di putaran bawah. Namun menurut saya masih dalam batas wajar dan tidak mengganggu. Kalau sudah cukup kencang, sudah tidak terasa lagi sih getarannya. Untuk performa mesin Yamaha NMAX ini memuaskan ya, sangat gampang untuk meraih 100 km per jam. Sebenarnya masih bisa lebih, namun saya nggak pakai jaket jadi takut masuk angin. Saya sangat terkesan dengan kestabilan Yamaha NMAX di kecepatan 100 km per jam. Motor tetap terasa stabil dan distribusi bobot motor masih tetap sama, sehingga saya tetap bisa merasakan feedback yang kuat di roda depan. Berbeda dengan skutik biasa yang biasanya di atas 70 km per jam sudah terasa melayang di bagian depan. Baiklah, saatnya kesimpulan. Baiklah, singkat kata dari Yamaha NMAX generasi pertama ini, motor ini sangat direkomendasikan dari sisi performa yang sangat responsif, kencang, stabil, dengan suspensi yang bisa dibilang agak rigid, cuman masih dalam kategori nyaman menurut saya untuk jalan-jalan agak keriting, dan juga memiliki ergonomi yang sangat baik dan rileks ketika dipakai dalam perjalanan jauh. Namun tentu saja karena ini masih generasi pertama, kekurangan terbesarnya adalah pada sisi fiturnya yang bisa dibilang miskin dibandingkan dengan motor-motor skutik maxi lain, dan itu wajar. Sekarang Yamaha NMAX ini sendiri pun sudah mendapatkan pembaruan yang mana bisa mengejar ketertinggalan dari fitur-fitur dan bahkan memiliki fitur yang cukup baik untuk Yamaha NMAX Connector ABS ya. Yang sudah dilengkapi fitur start-stop engine, lampu hazard, DC charger, dan untuk ABS sudah ada traction control. Dan apakah saya merekomendasikan motor ini untuk orang dengan tinggi badan ekstra? Jawabannya adalah ya, saya sangat merekomendasikan motor ini karena motor ini bisa dibilang memiliki ergonomi yang sangat luas dari orang dengan tinggi badan yang cukup pendek, mungkin 160 cm, sampai dengan orang dengan tinggi badan ekstra sampai 185 cm, 190 cm, itu masih cocok dan masih nyaman sekali menggunakan motor ini. Sekian video saya kali ini. Apabila kalian suka, klik like, share, dan subscribe. Subscribe kalian akan sangat mendukung kemajuan dari channel ini. Dan akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.